Pernahkah kamu merasa seolah-olah dunia ini adalah sebuah perlombaan, dan semakin kamu berlari, semakin banyak orang yang mendahului? Atau mungkin kamu merasa bahwa kesuksesan orang lain adalah ancaman terhadap nilai dirimu? Persaingan tampaknya menjadi bagian tak terhindarkan dalam hidup kita. Di tempat kerja, dalam hubungan, bahkan dalam pencapaian pribadi. Kita sering kali terjebak dalam perasaan bahwa kita harus selalu lebih cepat, lebih kuat, dan lebih baik daripada yang lain untuk meraih apa yang kita inginkan. Tapi, bagaimana jika aku katakan bahwa yang benar-benar kamu butuhkan bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan perasaan itu sendiri? Bagaimana jika kita bisa melepaskan diri dari beban persaingan dan belajar untuk menemukan kedamaian, kebahagiaan, dan keberhasilan yang sejati, tanpa harus merasa terancam oleh pencapaian orang lain? Dalam video ini, kita akan menjelajahi bagaimana kamu bisa menyingkirkan persaingan, mengatasi rasa iri, dan benar-benar menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Jika kamu siap untuk hidup dengan kebebasan yang sesungguhnya, tanpa rasa takut, tanpa perbandingan, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Bab 1. Menghargai diri sendiri. Pada awal perjalanan ini, kita harus mulai dengan satu pertanyaan penting. Seberapa sering kita benar-benar menghargai diri kita sendiri? Begitu sering kita terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan diri kepada orang lain, mengejar pengakuan atau penghargaan dari dunia luar, tanpa menyadari bahwa sejatinya penghargaan pertama yang kita butuhkan adalah dari diri kita sendiri. Kita sering mengukur nilai kita dengan standar orang lain. Bagaimana mereka memandang kita? Apakah kita cukup baik, cukup cerdas, cukup berbakat? Namun di balik semua itu, ada satu kebenaran yang sangat sederhana dan mendalam. Kita sudah cukup. Kita sudah sempurna dalam bentuk kita yang asli. Dan tidak ada yang bisa mengurangi atau menambah nilai sejati kita, kecuali kita sendiri. Persaingan dimulai dalam pikiran kita, ketika kita merasa ada yang kurang dalam diri kita. Ketika kita merasa harus berlari mengejar sesuatu yang tidak kita butuhkan. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang tampaknya lebih sukses, lebih bahagia, lebih tercapai. Namun apakah kita benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar kehidupan mereka? Apakah kita tahu apa yang mereka perjuangkan di dalam hati mereka? Mungkin kita tidak tahu, dan bahkan jika kita tahu, itu tetap bukan alasan untuk menilai diri kita sendiri berdasarkan kehidupan orang lain. Setiap perjalanan adalah milik kita sendiri, dengan waktunya yang unik dan dengan tantangan serta kemenangan yang hanya bisa kita rasakan. Menghargai diri sendiri bukan berarti menjadi egois atau terpisah dari dunia, tetapi lebih kepada memahami bahwa kita memiliki nilai yang tak tergantikan. Kita tidak perlu mencocokkan diri dengan gambaran hidup orang lain yang tampak sempurna di luar sana. Seringkali kita mengabaikan kualitas-kualitas terbaik yang ada dalam diri kita, hanya karena kita terlalu sibuk melihat apa yang orang lain lakukan atau miliki. Padahal kekuatan terbesar terletak pada kemampuan kita untuk melihat diri kita sendiri dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Tidak ada yang lebih indah daripada menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, dengan kesadaran penuh bahwa kita sudah cukup. Cobalah untuk berhenti sejenak dan renungkan, apa yang membuatmu merasa bangga menjadi dirimu? Dalam dunia yang penuh dengan standar dan perbandingan, kadang kita lupa untuk menghargai perjalanan kita sendiri. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, adalah bagian dari proses panjang yang membentuk kita menjadi siapa kita hari ini. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak berarti. Bahkan saat kita merasa jatuh atau gagal, kita sedang belajar, tumbuh, dan menjadi lebih kuat. Jika kita bisa menerima diri kita dalam segala bentuk dan keadaan, maka kita tidak akan lagi merasa terancam oleh persaingan atau pendapat orang lain. Kita hanya akan fokus pada satu hal, menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ingatlah, dunia ini tidak perlu melihat kita dengan cara yang sama mereka melihat orang lain. Keindahan hidup terletak pada keberagaman pengalaman, dan kamu adalah bagian dari itu. Dengan menghargai diri sendiri, kita tidak hanya menyelesaikan persaingan dengan orang lain, tetapi kita juga memenangkan hati kita sendiri. Kamu layak mendapatkan cinta,
penghargaan, dan penghormatan, terutama dari dirimu sendiri. Ini adalah awal dari perjalananmu, dan kamu sudah berada di jalur yang benar hanya dengan menghargai diri sendiri. Bab 2. Menyadari kekuatanmu yang tak terlihat. Saat kita mulai menghargai diri kita sendiri, langkah selanjutnya adalah menyadari bahwa kekuatan sejati kita tidak selalu tampak di permukaan. Di dunia ini, kita diajarkan untuk menghargai hal-hal yang terlihat. Penampilan, pencapaian, kekayaan, dan popularitas. Namun sejatinya kekuatan terbesar yang kita miliki seringkali tersembunyi di dalam diri kita. Itu adalah kekuatan untuk tetap teguh saat dunia tampaknya runtuh. Untuk tetap percaya pada diri sendiri meskipun kita tidak selalu mendapat pengakuan yang kita inginkan. Dan untuk tetap bertumbuh meskipun prosesnya tidak selalu lancar. Kekuatan sejati kita bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan angka atau dibandingkan dengan orang lain, melainkan sesuatu yang tumbuh dari kedalaman hati dan ketekunan kita. Saat kita berbicara tentang kekuatan yang tak terlihat, kita berbicara tentang ketahanan batin, keberanian untuk terus melangkah meskipun tak ada jaminan bahwa kita akan berhasil. Kita berbicara tentang kemampuan untuk tetap setia pada nilai-nilai kita, meskipun dunia mungkin menawarkan jalan yang lebih mudah atau lebih menguntungkan. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dilihat, namun terasa dengan jelas. Ini adalah kemampuan untuk bangkit setiap kali kita jatuh, untuk belajar dari kegagalan, dan terus berjalan, meskipun jalan yang kita tempuh tampaknya lebih sulit daripada yang lain. Kekuatan ini datang bukan dari apa yang orang lain lihat, tetapi dari keyakinan dalam diri kita bahwa kita mampu menghadapinya. Di dunia yang serba cepat dan penuh kompetisi ini, mudah untuk merasa terintimidasi oleh orang lain yang tampaknya lebih cepat, lebih sukses, atau lebih pintar. Namun apa yang sering kita lupakan adalah bahwa setiap orang memiliki perjuangan mereka sendiri yang tidak terlihat oleh mata kita. Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan perjalanan mereka. Begitu banyak dari kita yang meremehkan diri kita sendiri, menganggap kita tidak cukup karena kita tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Tapi kenyataannya, kekuatan terbesar kita datang dari kemampuan kita untuk tetap otentik dan setia pada diri sendiri, tanpa terpengaruh oleh apa yang orang lain pikirkan atau lakukan. Hanya dengan menyadari kekuatan yang tak terlihat ini kita bisa benar-benar membebaskan diri dari bayang-bayang persaingan yang membatasi. Melihat ke dalam diri untuk menemukan kekuatan, ini memerlukan ketenangan dan refleksi yang mendalam. Tidak ada shortcut dalam proses ini, hanya waktu, kesabaran, dan pengertian yang tumbuh seiring dengan pengalaman. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menggali lebih dalam, untuk menemukan kualitas dalam diri kita yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Ketika kita berfokus pada kekuatan yang tak terlihat ini, kita berhenti melihat orang lain sebagai pesaing dan mulai melihat mereka sebagai sesama manusia yang sedang berjuang dalam cara mereka sendiri. Tidak ada lagi perbandingan yang merusak, hanya rasa saling menghargai atas perjalanan masing-masing. Ketika kita menyadari kekuatan ini, kita juga menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang mengalahkan ketakutan dan keraguan dalam diri kita sendiri. Dengan mengembangkan kekuatan batin ini, kita membebaskan diri dari beban persaingan yang tak ada habisnya. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun, karena kita sudah tahu apa yang kita miliki. Dan itu lebih dari cukup. Kekuatan ini adalah milik kita, dan tidak ada yang bisa menghapusnya, karena itu datang dari dalam hati kita yang paling dalam. Bab 3. Menjaga fokus pada tujuanmu sendiri. Begitu kita mulai menyadari kekuatan dalam diri kita, langkah selanjutnya adalah menjaga fokus kita pada tujuan yang benar-benar penting bagi diri kita, bukan apa yang dunia atau orang lain harapkan dari kita. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh dengan distraksi, sangat mudah bagi kita untuk teralihkan dari tujuan asli kita. Setiap hari kita dibombardir dengan pandangan orang lain, dengan definisi kesuksesan yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dunia memberi banyak sekali standar yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa terjebak dalam permainan yang tidak pernah kita pilih.
Fokus adalah seni untuk tetap pada jalur kita, meskipun ada begitu banyak jalan yang menggiurkan untuk dilalui. Ketika kita tahu tujuan kita tidak perlu membandingkan perjalanan kita dengan siapapun. Kita tidak lagi merasa perlu untuk berlomba dengan orang lain, karena kita sudah memiliki pemahaman yang dalam tentang apa yang kita inginkan dan mengapa itu penting. Kita tahu bahwa tujuan kita bukan untuk memenuhi ekspektasi dunia, melainkan untuk mencapai kedamaian dan pemenuhan diri yang sejati. Ketika kita menetapkan tujuan yang selaras dengan hati kita bisa melangkah dengan percaya diri, tanpa rasa khawatir tentang persaingan di luar sana. Mencapai tujuan bukanlah tentang mengalahkan orang lain, itu tentang melangkah lebih dekat kepada versi terbaik dari diri kita sendiri. Setiap langkah kita, setiap pilihan yang kita buat, seharusnya didorong oleh hasrat yang tulus untuk menjadi lebih baik, bukan oleh keinginan untuk mengejar atau mengalahkan orang lain. Orang-orang yang tampaknya lebih maju di luar sana mungkin telah mencapai sesuatu yang mereka anggap penting, tetapi itu tidak berarti tujuan mereka harus menjadi tujuan kita. Kita harus belajar untuk menghargai perjalanan kita sendiri, tanpa merasa terdesak untuk mengejar standar orang lain. Fokus pada tujuan kita adalah cara untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam, karena itu adalah perjalanan yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya. Fokus juga berarti kita harus memiliki kesabaran. Seringkali, dunia ini mendorong kita untuk terburu-buru, untuk mendapatkan hasil cepat dan instan. Namun kita tahu bahwa tujuan yang berharga membutuhkan waktu untuk dicapai. Ini adalah perjalanan yang memerlukan dedikasi, ketekunan, dan kesabaran untuk terus berjalan, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Fokus pada tujuan kita berarti kita belajar untuk menikmati setiap langkah dari perjalanan tersebut, menghargai setiap tantangan sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Terkadang kita harus melangkah perlahan, merenung sejenak, dan menyesuaikan arah kita jika diperlukan. Namun yang terpenting adalah kita tetap berjalan menuju tujuan kita dengan hati yang penuh tekad dan pikiran yang tenang. Dengan menjaga fokus pada tujuan kita juga belajar untuk melepaskan rasa cemas tentang bagaimana orang lain menilai kita. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan itu adalah hal yang indah. Ketika kita berhenti membandingkan langkah kita dengan orang lain, kita mulai melihat bahwa tidak ada satu cara yang benar untuk menjalani hidup ini. Kita berhenti mengejar definisi kesuksesan yang diberikan oleh masyarakat dan mulai merumuskan definisi kesuksesan kita sendiri. Fokus pada tujuan pribadi kita memberi kita kebebasan untuk hidup dengan cara kita sendiri, tanpa perlu membandingkan, menghakimi, atau merasa terancam oleh orang lain. Inilah kekuatan sejati, hidup sesuai dengan nilai-nilai kita, dengan tujuan yang datang dari hati, dan bukan karena kita ingin memenuhi standar yang ditetapkan oleh orang lain. Bab 4. Membuka diri pada pembelajaran yang berkelanjutan. Salah satu hal yang paling penting untuk diingat dalam perjalanan ini adalah bahwa kehidupan adalah proses yang berkelanjutan, sebuah perjalanan yang tak pernah benar-benar selesai. Di setiap fase kehidupan kita, ada pelajaran baru yang menunggu untuk ditemukan, keterampilan baru yang perlu diasah, dan wawasan baru yang akan mengubah cara kita melihat dunia. Seringkali, kita terjebak dalam pemikiran bahwa kita harus tahu segalanya, bahwa kita harus sudah cukup pintar, cukup berpengalaman, atau cukup baik untuk mencapai tujuan kita. Namun kunci sejati keberhasilan adalah kesediaan kita untuk terus belajar dan berkembang. Pembelajaran bukan hanya tentang mengumpulkan informasi, tetapi tentang bagaimana kita mengintegrasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan membuka diri pada pembelajaran yang berkelanjutan, kita juga membuka pintu untuk pertumbuhan yang tak terbatas. Dunia ini terus berubah dan kita harus siap untuk beradaptasi. Namun ada kalanya kita merasa terintimidasi oleh orang-orang yang tampaknya tahu lebih banyak atau lebih cepat dari kita. Di sini kita perlu mengingat bahwa pembelajaran adalah perjalanan yang bersifat personal. Setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan setiap langkah kecil yang kita ambil untuk belajar dan tumbuh membawa kita lebih dekat pada tujuan kita sendiri. Tidak ada yang salah dengan berada di tempat kita sekarang, karena itu adalah titik awal yang sempurna untuk melangkah lebih jauh.
Keindahan dari pembelajaran yang berkelanjutan adalah bahwa ia membebaskan kita dari perasaan tidak cukup. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar selesai belajar, kita menghilangkan tekanan untuk menjadi sempurna. Kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain yang tampaknya lebih tahu atau lebih berhasil. Kita menerima bahwa kita, seperti semua orang, berada dalam proses yang terus berkembang, dan itu adalah hal yang baik. Ketika kita memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang tanpa batas, kita mulai melihat bahwa tidak ada persaingan yang dapat menghalangi jalan kita. Tidak ada yang bisa merampas pembelajaran yang terus-menerus dari kita, karena itu adalah bagian tak terpisahkan dari siapa kita. Pembelajaran bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi juga tentang hal-hal kecil yang kita temui di sepanjang jalan. Terkadang pelajaran terbaik datang dari pengalaman sehari-hari, dari momen-momen di mana kita merasa rapuh, atau saat kita menghadapi tantangan yang tidak terduga. Setiap pengalaman hidup adalah kesempatan untuk belajar, bahkan dalam ketidaksempurnaan kita. Jadi bukalah hati dan pikiran untuk menerima setiap pembelajaran yang datang, baik itu dari buku, dari orang lain, atau dari diri kita sendiri. Ketika kita melakukannya, kita memberi diri kita kesempatan untuk tumbuh tanpa batas. Menerima bahwa pembelajaran adalah perjalanan seumur hidup, juga memberi kita kebebasan dari kecemasan akan kegagalan. Tidak ada kegagalan yang sesungguhnya dalam proses ini, hanya kesempatan untuk belajar lebih banyak dan menjadi lebih bijaksana. Pembelajaran yang berkelanjutan membawa kita pada kebijaksanaan, yang mengingatkan kita bahwa kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Sebaliknya, kita fokus pada langkah-langkah kita sendiri, sambil dengan penuh syukur menghargai setiap pelajaran yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Bab 5. Menghargai proses, bukan hanya hasil. Terkadang, dalam dunia yang serba cepat ini, kita terlena oleh impian akan hasil akhir yang sempurna. Kita terobsesi dengan pencapaian dan mengukur nilai kita berdasarkan seberapa cepat atau seberapa besar hasil yang kita raih. Tetapi apakah kita benar-benar menghargai proses yang membawa kita ke sana? Kehidupan ini bukanlah tentang mencapai titik tujuan secepat mungkin, tetapi tentang menikmati perjalanan itu sendiri, dengan segala rintangan, kegembiraan, dan pembelajaran yang datang bersama setiap langkah. Menghargai proses adalah kunci untuk menemukan kedamaian dalam perjalanan hidup kita dan untuk melepaskan diri dari perangkap persaingan yang tidak perlu. Saat kita berhenti hanya fokus pada hasil akhir dan mulai merayakan setiap langkah yang kita ambil, kita menemukan makna yang lebih dalam perjalanan ini. Setiap keputusan yang kita buat, setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian dari proses yang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Hasil memang penting, tetapi yang lebih penting adalah apa yang kita pelajari dan bagaimana kita tumbuh dalam proses tersebut. Jika kita hanya mengejar hasil, kita akan kehilangan keindahan yang ada di setiap momen kehidupan ini. Ketika kita belajar untuk menghargai proses, kita mengubah cara pandang kita tentang kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir, tetapi sebuah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Setiap kali kita gagal, kita mendapatkan pelajaran berharga yang akan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Menghargai proses berarti kita tidak lagi terikat pada perasaan frustrasi ketika hasil yang kita harapkan tidak segera datang. Kita belajar untuk menikmati perjalanan, untuk merayakan setiap kemajuan, sekecil apapun itu, dan untuk menghargai setiap momen yang membawa kita lebih dekat pada tujuan kita yang sejati. Dalam banyak hal, hasil akhir hanyalah seberkas cahaya di ujung terowongan yang panjang. Tetapi yang benar-benar memberi kita kekuatan untuk melangkah adalah perjalanan itu sendiri. Proses yang membawa kita dari satu titik ke titik lainnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya. Begitu kita menyadari keindahan dalam proses ini, kita berhenti merasa tertekan oleh hasil yang cepat dan mulai menghargai setiap detik yang kita habiskan dalam perjalanan kita. Bab 6. Menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari diri. Salah satu langkah terbesar dalam mengatasi persaingan adalah menerima bahwa kita tidak sempurna.
Kita hidup di dunia yang seringkali mengagung-agungkan kesempurnaan, entah itu dalam penampilan, prestasi, atau cara hidup. Namun kenyataannya, ketidaksempurnaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita sebagai manusia. Kita bukan makhluk yang selalu dapat memenuhi ekspektasi yang ditetapkan oleh dunia luar. Dan itulah yang membuat kita unik. Dalam ketidaksempurnaan kita, ada keindahan yang tak terungkapkan, ada kekuatan yang tersembunyi, dan ada pelajaran yang hanya bisa kita pelajari melalui kegagalan dan kesalahan. Ketika kita mulai menerima ketidaksempurnaan kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain yang tampaknya lebih sempurna. Kita berhenti merasa terintimidasi oleh standar yang tak realistis dan mulai memberi ruang bagi diri kita untuk menjadi manusia yang utuh, dengan kelemahan, kekurangan, dan bahkan kegagalan. Ini bukan berarti kita berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik, tetapi kita belajar untuk mencintai diri kita, bahkan ketika kita tidak sempurna. Ketidaksempurnaan bukanlah sesuatu yang harus kita hindari atau sembunyikan, melainkan sesuatu yang harus kita rayakan sebagai bagian dari perjalanan kita. Kita hidup dalam dunia yang terus mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik. Tetapi apa yang sering dilupakan adalah bahwa menjadi lebih baik bukanlah tentang menjadi sempurna, melainkan tentang berkembang melalui ketidaksempurnaan kita. Kita tumbuh melalui kesalahan kita, belajar dari pengalaman kita, dan menjadi lebih kuat di tempat-tempat yang dulunya kita anggap rapuh. Ketika kita menerima ketidaksempurnaan kita membuka diri untuk proses yang lebih alami dan lebih penuh kasih. Kita mulai menghargai perjalanan kita bukan hanya karena tujuannya, tetapi juga karena kita mengakui bahwa kita, dengan segala ketidaksempurnaan kita, layak untuk dihargai. Ketidaksempurnaan memberi kita kesempatan untuk bersandar pada belas kasih, baik dari diri kita sendiri maupun dari orang lain. Dalam setiap ketidaksempurnaan, ada potensi untuk pertumbuhan yang lebih besar, untuk empati yang lebih dalam, dan untuk koneksi yang lebih otentik dengan orang lain. Ketika kita menerima diri kita sebagaimana adanya, kita tidak hanya membebaskan diri dari tekanan untuk menjadi sempurna, tetapi juga memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita semua dalam perjalanan yang sama, semua berjuang dengan cara kita sendiri, dengan kelemahan dan kekuatan kita sendiri. Dan dalam perjalanan itu kita saling mendukung, saling menghargai, dan saling belajar. Dengan menerima ketidaksempurnaan kita tidak hanya berhenti berkompetisi dengan dunia luar, tetapi kita juga mulai menghargai dan mencintai diri kita lebih dalam. Ketidaksempurnaan adalah hal yang membuat kita manusia, dan dengan menerima hal ini, kita mulai hidup lebih autentik dan penuh kasih. Kita tidak lagi merasa perlu untuk memperlihatkan citra yang sempurna, karena kita tahu bahwa kita sudah cukup sebagaimana adanya. Inilah kebebasan yang sejati, kebebasan untuk hidup tanpa rasa takut akan penilaian orang lain, dan kebebasan untuk menjadi diri kita sendiri dalam segala ketidaksempurnaan dan keindahan kita. Bab 7. Melepaskan beban ekspektasi orang lain. Kita seringkali hidup dengan beban yang tidak kita sadari, beban ekspektasi orang lain. Dari orang tua hingga teman, dari rekan kerja hingga masyarakat secara keseluruhan, kita seringkali merasa tertekan untuk memenuhi harapan yang ditetapkan oleh orang lain. Ekspektasi ini bisa sangat mempengaruhi cara kita melihat diri sendiri. Kita merasa terpaksa untuk mengikuti jalan yang sudah ditentukan, untuk menjadi seperti yang orang lain harapkan, atau untuk memenuhi standar yang tidak selalu sejalan dengan keinginan atau kebutuhan kita. Namun untuk benar-benar membebaskan diri dari persaingan dan tekanan hidup, kita perlu belajar untuk melepaskan beban ekspektasi orang lain. Melepaskan ekspektasi ini bukan berarti kita berhenti mencintai atau menghormati orang-orang dalam hidup kita. Sebaliknya, ini adalah tentang memberi diri kita izin untuk hidup sesuai dengan jalan kita sendiri, dengan impian kita sendiri, dan dengan nilai-nilai yang kita pegang. Setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik, dan hanya kita yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Ekspektasi orang lain seringkali terbentuk dari pandangan mereka tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Namun itu tidak selalu mencerminkan siapa kita sebenarnya, atau apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup ini.
Saat kita melepaskan ekspektasi orang lain, kita juga melepaskan perasaan terjebak atau tertekan oleh apa yang mereka pikirkan tentang kita. Kita berhenti membandingkan diri kita dengan gambaran ideal yang mereka buat dan mulai hidup untuk diri kita sendiri. Ini adalah kebebasan yang sejati, kemampuan untuk berjalan di jalan kita sendiri tanpa merasa harus memenuhi tuntutan dunia luar. Kita berhenti merasa bersalah jika kita tidak mengikuti jalur yang sudah ditentukan oleh orang lain. Kita mulai mendengarkan suara hati kita sendiri dan memberi ruang bagi diri kita untuk tumbuh sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi kita. Melepaskan ekspektasi orang lain juga berarti kita memberi diri kita izin untuk gagal, untuk mencoba hal-hal baru, dan untuk membuat kesalahan. Kita tidak lagi terikat pada citra yang sempurna yang orang lain harapkan dari kita. Ketika kita berhenti berfokus pada bagaimana kita dilihat oleh orang lain, kita membuka pintu untuk menemukan kebahagiaan yang lebih sejati. Kita menjadi lebih otentik, lebih penuh kasih terhadap diri kita, dan lebih mampu untuk mengatur hidup kita sesuai dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Pada akhirnya, melepaskan ekspektasi orang lain adalah bentuk kebebasan yang membawa kedamaian. Kita tidak lagi terikat oleh pandangan orang lain tentang siapa kita atau apa yang kita harus capai. Kita bebas untuk menjadi diri kita sendiri, untuk mengejar impian kita, dan untuk hidup dengan cara yang sesuai dengan hati kita. Hanya dengan membebaskan diri dari beban ekspektasi ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih bijaksana. Bab 8. Menumbuhkan kepercayaan diri yang sehat. Kepercayaan diri adalah kunci untuk menyingkirkan persaingan yang tidak perlu. Namun, kepercayaan diri yang sejati bukanlah tentang menjadi lebih baik dari orang lain atau merasa lebih unggul, melainkan tentang menerima diri kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kepercayaan diri yang sehat datang dari pemahaman yang mendalam tentang siapa kita sebenarnya, bukan dari pencapaian atau pengakuan eksternal. Ketika kita tahu nilai kita sendiri, kita tidak merasa perlu untuk membandingkan diri dengan orang lain atau merasa terancam oleh keberhasilan mereka. Kepercayaan diri yang sejati membuat kita merasa kuat, tenang, dan cukup apapun yang terjadi di luar sana. Menumbuhkan kepercayaan diri yang sehat memerlukan waktu dan usaha. Ini bukan sesuatu yang datang dengan cepat, tetapi sesuatu yang tumbuh seiring dengan pengalaman kita, dengan penerimaan diri kita, dan dengan keberanian untuk menghadapi ketakutan serta keraguan yang kita miliki. Kepercayaan diri yang sehat bukan berarti kita tidak pernah merasa ragu atau takut, tetapi itu berarti kita memiliki kekuatan untuk tetap melangkah meskipun ada rasa takut atau keraguan. Kita tahu bahwa kita mampu menghadapinya karena kita percaya pada diri kita sendiri dan pada kemampuan kita untuk belajar dan berkembang. Kepercayaan diri yang sehat juga berarti kita mampu untuk memberi diri kita izin untuk gagal. Kita tidak merasa malu atau kecil hati ketika mengalami kegagalan, karena kita tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Kita tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari perjalanan kita, tetapi sebuah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Kepercayaan diri yang sejati datang dari tempat yang dalam, dari pemahaman bahwa kita layak untuk berhasil, dan bahwa setiap langkah yang kita ambil, bahkan jika itu adalah langkah yang salah, membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Kepercayaan diri yang sehat juga berhubungan erat dengan cara kita berbicara kepada diri kita sendiri. Kata-kata yang kita pilih untuk menggambarkan diri kita sangat memengaruhi bagaimana kita merasakan diri kita. Jika kita terus-menerus berbicara dengan keras dan penuh kritik kepada diri kita memperkuat keraguan dan ketakutan. Tetapi jika kita belajar untuk berbicara dengan lembut, penuh kasih, dan penuh penghargaan terhadap diri kita memperkuat rasa percaya diri kita. Kepercayaan diri bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan diri kita sepanjang perjalanan tersebut. Pada akhirnya, kepercayaan diri yang sehat membuat kita merasa cukup apa adanya. Kita tahu bahwa kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup. Kita tidak lagi merasa terancam oleh persaingan karena kita tahu bahwa kita sedang berjalan di jalan kita sendiri dengan tujuan kita sendiri.
Kepercayaan diri yang sehat memberi kita kedamaian, kebebasan, dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan siapa kita sebenarnya, tanpa merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada orang lain. Bab 9. Menghargai keberhasilan orang lain tanpa rasa iri. Seringkali kita terjebak dalam perasaan iri ketika melihat orang lain berhasil, entah dalam hal pekerjaan, hubungan, atau pencapaian pribadi lainnya. Dunia ini sering memberi kita gambaran yang salah bahwa kita harus menjadi yang terbaik dan bahwa orang lain yang sukses adalah pesaing kita. Namun dalam kenyataannya, keberhasilan orang lain tidak mengurangi nilai diri kita. Justru kita dapat belajar untuk menghargai keberhasilan mereka tanpa merasa terancam atau iri. Ketika kita mulai melihat keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman, kita membuka pintu untuk kebahagiaan yang lebih besar dalam hidup kita sendiri. Menghargai keberhasilan orang lain dengan hati yang tulus datang dari pemahaman bahwa kesuksesan mereka adalah perjalanan hidup mereka, yang mungkin berisi pengorbanan dan usaha yang sama kerasnya dengan yang kita jalani. Mereka juga melalui proses yang sama, menghadapi kegagalan, berjuang dengan ketakutan, dan mengambil risiko. Jadi ketika mereka berhasil, itu adalah hasil dari perjalanan mereka yang penuh perjuangan, bukan sesuatu yang seharusnya kita benci atau takutkan. Keberhasilan mereka adalah bukti bahwa segala sesuatu mungkin dicapai jika kita berkomitmen pada tujuan kita dan tetap bekerja keras untuk mencapainya. Jika kita bisa melihat kesuksesan orang lain dengan rasa hormat dan kekaguman, kita juga memberi diri kita izin untuk merayakan pencapaian kita sendiri tanpa merasa cemas atau malu. Dunia ini bukanlah perlombaan di mana hanya ada satu pemenang. Sebaliknya, ini adalah perjalanan kolektif yang penuh dengan banyak kemungkinan dan kesempatan bagi kita semua. Ketika kita merayakan keberhasilan orang lain, kita menciptakan ruang bagi diri kita untuk merayakan keberhasilan kita sendiri dengan cara yang lebih damai. Tidak ada kebutuhan untuk membandingkan, karena kita tahu bahwa kita semua berusaha menuju tujuan yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Hati yang bebas dari rasa iri memberi kita kedamaian yang mendalam. Ketika kita membiarkan diri kita merasa senang untuk orang lain, kita juga membuka diri untuk merasakan kebahagiaan dan rasa puas dalam perjalanan kita sendiri. Ini adalah bentuk kekuatan batin yang luar biasa, kemampuan untuk merasa bahagia atas kesuksesan orang lain tanpa merasa terancam. Kita belajar untuk menghargai dan merayakan perjalanan hidup setiap orang, karena kita tahu bahwa setiap orang memiliki jalan mereka sendiri yang penuh dengan keindahan dan pelajaran. Dalam semangat ini, kita menjadi lebih bijaksana dan lebih penuh kasih, tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Menghargai keberhasilan orang lain tanpa rasa iri adalah tanda kedewasaan emosional. Itu adalah bentuk kedamaian batin yang datang dari pemahaman bahwa kehidupan ini bukan tentang bersaing, tetapi tentang berbagi pengalaman, pelajaran, dan kebahagiaan. Ketika kita membebaskan diri dari perasaan iri, kita mulai merasa lebih damai, lebih puas, dan lebih bersyukur atas apa yang telah kita capai dalam hidup kita. Keberhasilan orang lain tidak mengancam kita. Itu menginspirasi kita untuk terus maju dengan lebih banyak keyakinan dan kasih sayang. Bab 10. Hidup dengan tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Setelah melalui semua tahap ini, menemukan kekuatan dalam diri kita, menjaga fokus pada tujuan kita, menerima ketidaksempurnaan, dan membebaskan diri dari perbandingan, langkah terakhir adalah memahami bahwa hidup yang benar-benar bermakna adalah hidup yang didasarkan pada tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Persaingan seringkali muncul karena kita merasa perlu untuk membuktikan sesuatu kepada dunia. Namun hidup dengan tujuan yang lebih besar adalah tentang berkontribusi kepada sesuatu yang melampaui kepentingan pribadi kita. Ini adalah panggilan untuk hidup dengan integritas, memberi manfaat bagi orang lain, dan menciptakan dampak positif di dunia ini. Ketika kita hidup dengan tujuan yang lebih besar, kita berhenti melihat orang lain sebagai pesaing dan mulai melihat mereka sebagai mitra dalam perjalanan kehidupan yang sama. Tujuan kita bukan lagi untuk meraih kemenangan atas orang lain, tetapi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan cara kita sendiri.
Kita mengerti bahwa setiap langkah kita, setiap tindakan kecil yang kita ambil, dapat memberikan dampak yang lebih besar dari yang kita kira. Ketika kita bekerja dengan tujuan untuk kebaikan bersama, kita berhenti merasa terancam oleh orang lain yang juga berusaha mencapai tujuan mereka sendiri. Sebaliknya, kita merayakan setiap pencapaian sebagai kemenangan bersama, karena kita semua berkontribusi pada perubahan yang lebih besar. Hidup dengan tujuan yang lebih besar juga mengajarkan kita tentang pentingnya pelayanan dan memberi. Ketika kita berhenti terfokus pada apa yang bisa kita ambil dari dunia, kita mulai berpikir tentang apa yang bisa kita berikan. Ini bukan hanya tentang memberi materi atau bantuan, tetapi juga tentang memberi waktu, energi, dan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Hidup dengan tujuan yang lebih besar membuat kita merasa lebih terhubung dengan dunia ini, karena kita memahami bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas dan lebih bermakna. Setiap tindakan kita memiliki dampak, dan itu adalah hadiah yang luar biasa untuk bisa menyadari bahwa kita dapat menciptakan perubahan, sekecil apapun itu. Ketika kita memfokuskan hidup kita pada tujuan yang lebih besar, kita juga menemukan kedamaian yang lebih dalam. Kita berhenti merasa terbebani oleh pencapaian pribadi yang terbatas dan mulai melihat bahwa hidup ini adalah perjalanan untuk menciptakan dampak positif. Dalam proses ini, kita menyadari bahwa persaingan itu tidak relevan karena tujuan kita adalah untuk berbagi dan melayani, bukan untuk mengalahkan. Kita merasa lebih puas dengan kehidupan kita karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan memiliki makna yang lebih besar dari sekadar kemenangan pribadi. Pada akhirnya, hidup dengan tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri adalah cara untuk mengatasi persaingan yang tidak perlu dan menemukan kedamaian sejati. Ketika kita melayani orang lain, ketika kita berkontribusi untuk tujuan yang lebih besar, kita merasa lebih lengkap, lebih damai, dan lebih bahagia. Kita berhenti mengukur nilai kita berdasarkan apa yang kita miliki atau apa yang telah kita capai. Sebaliknya, kita mengukur nilai kita berdasarkan dampak yang kita buat di dunia ini, berdasarkan kasih yang kita berikan, dan berdasarkan tujuan yang lebih tinggi yang kita capai bersama. Dengan cara ini, kita bebas dari persaingan dan menemukan kebahagiaan yang datang dengan memberi dan hidup dengan tujuan yang lebih besar. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang memenangkan perlombaan yang tidak pernah kita pilih, tentang menjadi lebih baik dari orang lain, atau mencapai standar yang ditetapkan oleh dunia. Hidup yang sejati adalah tentang menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri, tentang memahami bahwa setiap langkah kita memiliki nilai, tanpa harus dibandingkan dengan langkah orang lain. Saat kita melepaskan persaingan, kita membuka ruang untuk kebahagiaan yang lebih murni, untuk kedamaian yang datang dari dalam, dan untuk keberhasilan yang sejati, yang tidak hanya diukur oleh apa yang kita capai, tetapi juga oleh bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan integritas dan kasih. Ingat, kamu sudah cukup apa adanya, dan tidak perlu bersaing untuk membuktikan hal itu kepada siapapun. Hidup dengan tujuan, hidup dengan kasih, dan biarkan dunia melihat siapa kamu sebenarnya, tanpa rasa takut, tanpa rasa iri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ini. Semoga kamu selalu menemukan kekuatan dan kedamaian dalam dirimu sendiri, di luar persaingan dan perbandingan.